hormati, saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja. Oke, setelah keputusan MK diketok palu, saya kasih hormat sama Pak Mahfud sama Mas Ganjar sudah menerima kekalahan. Oke, beda dengan si Abah. Ya, Pak Mahfud ya, Pak Ganjar terima kasih sampean wis nrimo ya keputusan MK. Jagalah konsolidasi benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Nah, itu ya. Jadi terima kasih lagi Pak Mahfud. Nah, ini ya pidatonya Pak Mahfud sama Pak Ganjar yang sudah menerima kekalahan. Saya hormat sama sampean. Itulah yang saya harapkan. Kalau kalah ya sudah, ya kalah ya sudah. Bukankah kemarin-kemarin Pak Mahfud, Pak Ganjar juga sudah nerima, bahkan di dalam debat pun juga sudah berdebat sama Mas Prabowo, sama Mas Gibran juga sudah debat. Nah, sekarang balik lagi, ya balik lagi. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan, maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya, yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik. Ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif, sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus nggak ada jalurnya sudah. Nah, kalau yang politik saya tidak tahu. Oh banyak, puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia dan harus diingat putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion karena biasanya hakim itu berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Nah, terserah Kak. Iya, terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya. Mas Ganjar rencana setelah ini apa Mas Ganjar? Ya, saya mau ada acara dulu.
teman-teman ya. Ini apa yang mau dilaksanakan, Pak? Oke, nanti ya. Ya. Bagaimana, Pak? Sedikit, Pak. Oke, setelah keputusan MK diketok Palu, nah, saya kasih hormat sama Pak Mahmud sama Mas Ganjar sudah menerima kekalahan. Oke, beda dengan si Abah. Ya, Pak Mahmud ya, Pak Ganjar terima kasih sampean wis nrimo ya keputusan MK. Jagalah konsolidasi ya, konsolidasi ketemu dengan yang lain, kembali lagi lah lembah manah. Lembah manah itu wong Jawa kan kudu kaya ngono kuwi kan, lembah manah ya. Bukankah Mas Prabowo sama Mas Gibran sudah menang tanpa ngasorake. Nah, itu ya, itu ciri khas falsafah Jawa, menang tanpa ngasorake. Sampean pun sudah menerima keputusan MK. Saya kasih hormat Mas Ganjar sama Mas Mahmud. Panggil Mas aja lah. Sebenarnya dipanggil Pak Mahmud, harusnya aku anaknya Pak, umurnya jauh kali ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Pak Mahmud, kembalilah ke jalan seperti kemarin yang damai, adem, tentrem sama Pak Jokowi. Mau kayak manapun Pak Jokowi itu saya tahu bener. Saya pernah nyetori mebel ya di tempatnya Pak Jokowi itu ya. Nah, itu saya pun ada usaha mebel dulunya. Nah, itu ya. Jadi Pak Jokowi itu orang jujur, jangan ya, itu orang-orang sakit hati itu jangan diikuti Pak Mahmud ya. Pak Mahmud balik lagi lah, sampean dulu kan begitu membentengi Pak Jokowi dan lain-lain itu ya. Pak Ganjar kemarin sebenarnya sampean itu kalau ngikuti omongannya Pak Jokowi jadi wakilnya Pak Prabowo, sebenarnya sampean itu ya, tapi itu sudah berlalu ya. Tapi kalau sampean nanti ya 5 tahun lagi mau nyalonkan lagi ya, cobalah lebih lagi mulai sekarang ini ya, mulai dari nol lagi. Nah, merangkak ya, sama seperti waktu sampean dulu mau nyalonkan gubernur ya, rakyat Jawa Tengah ya, termasuk saya orang Jawa Tengah ya, aku wong Kepatihan Solo. Nah, itu ya. Jadi tetap aja coba kembali lagi ke bawah. Ya, nggak usah ngikuti orang-orang yang aneh-aneh itu, apalagi yang kadrun-kadrun itu, nggak usah diikuti. Nah, tetap Jowo. Ingat, Wali Songo aja nganggo blangkon koyo ngene iki. Ya. Wali Songo, Sunan Kalijaga pakai blangkon koyo ngene iki. Ya, Pak Ganjar, Pak Mahmud dilengke pendukungnya. Blangkone iki aja nganti lali. Atine wong Jawa aja nganti lali. Ya. Nggak usah melu-melu kadrun zaman-zaman itu, nggak usah. Tetep Jawane Sunan Kalijogo. Nah, itu ya. Sunan Kalijogo, dieling-eling Sunan Kalijogo nganggo blangkon nang ngendi-endi. Ya, kemana-mana pakai blangkon. Nah, itu ya. Jadi terima kasih lagi Pak Mahmud. Nah, ini ya pidatonya Pak Mahmud sama Pak Ganjar yang sudah menerima kekalahan. Saya hormat sama sampean. Itulah yang saya harapkan. Kalau kalah ya sudah. Ya, kalah ya sudah. Bukankah kemarin-kemarin Pak Mahmud, Pak Ganjar juga sudah menerima, bahkan di dalam debat pun juga sudah berdebat sama Mas Prabowo, sama Mas Gibran juga sudah debat. Nah, sekarang balik lagi ya, balik lagi ya, silaturahmi lagi. Bukankah Mas Ganjar Mas Gibran sudah pengen ketemu sampean, terimalah itu ya. Wong Jowo lembah manah ya, lembah manah. Nggak usah aneh-aneh ngikuti omongan-omongan yang aneh-aneh itu. Mas Hasto, hati-hati Mas Hasto, sampean podo Jawa nih, aku wong Jawa ya. Jadi ngati-hati omong ya, ngati-ngati nek omong. Orang kalau jujur itu Mas, mau sampean serang kayak manapun ya, sing gawe urip itu nglindungi Mas. Sing gawe urip Gusti ingkang murbeng dumadi itu nglindungi orang yang benar. Ya. Niku kedah sampean eling-eling ya. Ampun ngantos melu-melu kadrun
Nggih, matur suwun nggih. Niki pidatone. Hati-hati. Pokoknya ayo balik lagi bangun Indonesia yang lebih baik. Suwun.